PSSI resmi memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia pada awal pekan ini. Ada beberapa alasan yang membuat juru formasi asal Korea Selatan itu didepak dari jabatannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut salah satu penyebab Shin Tae-yong dipecat karena merasa perlu ada pemimpin yang bisa lebih menerapkan strategi yang lebih disepakati. Walau demikian, Erick mengakui dinamika antara PSSI dengan Shin Tae-yong sejatinya sudah terjadi sejak kekalahan dari Cina. Diketahui timnas Indonesia menelan kekalahan dari Cina 1-2 di laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 15 Oktober 2024 lalu. Saat itu skuad Garuda yang sedang mencari poin untuk menjaga asa ke Piala Dunia 2026 justru harus menelan pil pahit. Kekalahan itu disebut-sebut karena sang pelatih melakukan eksperimen terhadap para pemainnya. Kini Erick Thohir mengatakan bahwa pelatih baru timnas Indonesia berasal dari Belanda dan memiliki rekam jejak yang bagus. Pelatih ini akan menerima kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun. Erick Thohir juga turut menyebut sebelumnya ada 3 kandidat pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia yang telah diwawancarai. Saat ditanyai oleh wartawan, Erick Thohir pun tidak membantah bahwa Patrick Kluivert turut masuk dalam daftar kandidat. Namun, ia masih menutup rapat-rapat tentang 3 orang tersebut. Erick mengatakan sosok pelatih pengganti Shin Tae-yong akan dikenalkan pada 12 Januari mendatang. Sampai saat itu tiba, ia belum mau membuka suara. Memang salah satu kandidat yang saya interview adalah Kluivert, tapi daripada menebak-nebak, nanti tanggal 12 ada press conference jam 4. Media bisa bertanya langsung kepada pelatih yang tentu sudah kita sepakati. Di sisi lain, kandidat soal pelatih timnas Indonesia nampaknya turut menarik perhatian dari jurnalis ternama spesialis transfer, yaitu Fabrizio Romano. Romano mengungkapkan bahwa kesepakatan antara PSSI dengan Patrick Kluivert sudah terjalin. Legenda sepak bola Belanda itu bakal mendapat kontrak berdurasi 2 tahun. Patrick Kluivert bersiap untuk menjadi pelatih kepala baru timnas Indonesia. Kesepakatan sudah tercapai, kicau Fabrizio Romano melalui akun X. Kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun. Perkenalan akan dilakukan pada 12 Januari di Indonesia. Targetnya adalah lolos Piala Dunia. Lanjut pakar transfer dunia tersebut. Patrick Kluivert sendiri dikenal sebagai pesepak bola hebat saat masih aktif sebagai pemain. Tak ada yang meragukan kepiawaian seorang Kluivert sebagai seorang striker. Ia merupakan bomber tajam dengan koleksi 122 gol bersama Barcelona dan 52 gol bersama Ajax Amsterdam. Akan tetapi, pengalaman kepelatihan Kluivert sendiri tampak biasa saja. Semenjak dipercaya menjadi kepala pelatih tim profesional, Kluivert sejauh ini belum merasakan gelar juara apapun. Padahal, banyak klub yang pernah merasakan jasa Kluivert, mulai dari jabatan sebagai pelatih, direktur olahraga, caretaker, sampai asisten pelatih. Prestasi yang bisa dibanggakan Kluivert sebagai pelatih mungkin mengantarkan tim muda FC Twente, yakni FC Twente U21, juara Beloften Eredivisie 2011-2012. Turnamen itu merupakan kompetisi kasta tertinggi untuk tim cadangan di Liga Belanda. Sedangkan klub terakhir yang dilatih oleh Kluivert adalah klub asal Turki Adana Demirspor pada musim 2023-2024. Di klub tersebut dia memainkan 20 pertandingan dengan 8 kemenangan, 6 seri, dan 6 kekalahan di semua kompetisi. Namun karirnya di sana berhenti pada 4 Desember 2023. Alhasil hingga saat ini Kluivert masih menganggur dan belum memiliki klub. Namun di luar karir gemilangnya saat masih menjadi pesepak bola atau sebagai pelatih, Kluivert pernah tersandung sebuah kasus. Dikutip dari pemberitaan surat kabar Belanda The Volkskrant pada 2017 melaporkan bahwa Kluivert pernah menjadi korban pemerasan oleh kelompok kriminal selama beberapa tahun. Hal ini terjadi setelah ia menumpuk utang judi lebih dari 1 juta euro pada 2011 hingga 2012. Saat itu, Kluivert menjabat sebagai pelatih tim cadangan dari FC Twente. Meski demikian, laporan tersebut menegaskan bahwa Kluivert tidak sedang diselidiki atas dugaan pengaturan pertandingan. Selain itu, pengacara Kluivert yaitu Gerard Spong menjelaskan bahwa kliennya adalah korban dalam kasus tersebut. Jejak kontroversialnya ini tentu menjadi catatan yang tidak bisa diabaikan. Jika benar Kluivert bakal ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, PSSI harus bersiap menjawab berbagai pertanyaan publik terkait masa lalu Kluivert. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI juga harus memastikan bahwa fokus utama pelatih dan PSSI adalah membangun prestasi untuk timnas Indonesia di kancah internasional.